Makanya saya pernah ngaji di sini dulu ketika tahun kemarin. Fikih-fikih Islam itu punya rumus, itu ya gara-gara pikiran ekstrim sebetulnya. Saya pernah nyontohkan adalah orang tuh kalau sholat jenazah itu mayitnya di depan. Itu ulama fikih tidak ada yang punya alasan. Mau hanya bilang gini, hakada wajadna salafan wa khulafan. Mulai dulu kalau nyolati mayit ya jenazahnya di depan. Ya hanya gitu saja, tidak punya alasan. Makanya ulama lain mengatakan tidak apa-apa jenazah di belakang, yang sholat di depan. Kenapa? Fa innaha laysat bimanzilatil imam. Memangnya jenazah imam kok harus di depan? Itu ya tidak ada yang bisa bantah. Bagaimana mungkin harus di depan? Oh enggak, imam kok harus. Yang harus di depan itu imam. Jenazah itu imam apa enggak? Enggak. Terus alasan kedua, sholat ghaib. Kalau ada orang mati di Surabaya, Mas Nadib di sini, sholat ghaib boleh enggak? Boleh. Jenazahnya di depan apa belakang? Di belakang kan? Berarti harus enggak jenazah di depan? Ya dia mau ngakeh yang jelas kalau itu. Lah ini contoh-contoh kecil. Nah orang Khawarij itu orang yang paling tidak mau menerima otak-atik seperti itu. Akhirnya jadi goblok bareng tadi. Ya makanya Rasulullah pun jadi korbannya Khawarij. Muhammad, kamu harus adil. Karena pikiran mereka adil itu yang memberi banyak ya dapat banyak. Kalau pikiran nubuah tidak seperti itu. Kalau yang biasa memberi, biasa heroik, biasa baik ya biar tetap biasa memberi. Jangan dilatih jadi apa? Pasien. Ini mungkin adik-adik juga agak keberatan, tapi harus dilatih. Makanya saya itu jadi kiai itu ya mulai kecil, anaknya kiai, putu kiai, saya itu ya mulang tuh senang. Saya tidak pernah terlintas dikasih santri atau dihormati ya enggak. Mungkin sampai mati agak terlintas. Ya pikiran saya sederhana. Biasa mulang pahlawan, malah sekarang pasien itu malah kayak cemen, kayak turun kelas gitu. Jadi saya terus ya enggak kepikiran sama sekali. Loh kalau saya minta sama Allah, karena itu atasan saya. Makanya ada ulama yang ekstrim gini, ini kisah nyata. Ada ulama alim datang ke seorang raja, rajanya ini soleh padahal. Ternyata pas raja itu berdoa, ya Allah saya kasih ini kasih ini. Padahal ulama tadi itu mau mengajukan proposal, mau minta apa gitu. Terus dia pulang, ketika ditanya, Pak Kiai kenapa pulang? Ternyata raja itu minta zat yang sama yang saya mintai. Kalau raja saja masih minta, ngapain saya minta raja? Saya akan minta zat yang dimintai raja. Terus pulang dia. Wah itu ya pikiran ekstrim, tapi bagus ekstrimnya. Saya akan minta zat yang dimintai raja. Kalau sampean kan enggak, uteke saya les, sholat dinteni, tetap jalo. Oh kok orang mikir seperti itu. Emang salah didik, salah itu tadi. Nah ini harus dilatih. Masyhur itu ketika Nabi pas Fathu Makkah itu, orang-orang Ansor komentari Nabi gini, ketika Nabi sangat happy di Mekah, sangat enjoy di Mekah, kata orang-orang Ansor, amar rojul fa'adroka durok fatun fi ahli wa ulfatun fi asyiroti. Namanya orang pasti happy kalau di kampung halaman. Jangan-jangan Rasulullah itu nanti hidup di Mekah lagi, karena Mekah sudah dikuasai orang Islam. Beliau pasti kangen sama keluarga, sama Mekah. Tapi ya sama, ketika Rasulullah mulai ngasih itu, orang-orang Quraisy dikasih banyak, orang Ansor juga pikirannya seperti itu. Baru orang Ansor dilatih pikiran nubuwah, yaitu tadi mereka itu dapat kambing, dapat sapi terus pulang. Kamu mendapat saya, milih mana? Milih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kamu saya balik, kamu punya kiai, kamu bisa memberi hadiah, memberi beliau. Suatu saat kiai anda ini kaya raya, terus sering ngasih orang-orang yang nggak pernah berjasa, kamu nggak pernah dikasih. Itu kalau pakai pikiran Khawarij, kiai ini salah karena ngasih orang yang tidak berjasa. Tapi kalau kamu pakai pikiran nubuah, enggak, alhamdulillah saya tetap istiqomah memberi kiai itu, dan alhamdulillah nggak dibales, semoga balasannya di akhirat. Ya sudah seperti itu. Kalau pakai pikiran gengsi tadi seperti itu, masa biasa memberi sekarang posisi diberi, saya rak turun kelas. Jadi sebetulnya pikiran ekstrim itu boleh, tapi untuk yang seperti ini bukan ekstrim yang tadi. Makanya ini disebut al-hujjat. Al-hujjat itu satu logika yang bisa mematahkan asumsi awal. Ini saya harap santri-santri matolek putra maupun putri berpikir seperti ini, sehingga sama. Jadi misalnya sekarang dibalik, kalau ada orang NTT yang masih non muslim,
itu orang kafir yang harus dibunuh atau orang kafir yang harus didakwai? Mesti pikirannya itu kalau Nabi itu ya semua yang didakwai Nabi dulu orang kafir. Nah ketika Nabi di Mekah itu pertama ketemu orang kafir itu dibunuh atau didakwai? Didakwai. Ya berarti pilihan sekarang ya didakwai bukan dibunuh. Nah soal perang itu perang itu beda dengan membunuh. Ada janjinya, ada macam-macamnya, terus nggak ada solusi, itu baru ada apa? Perang. Jadi kalau sudah dibalik-balik gitu, makanya kata ulama-ulama Khawarij itu pasti salah. Pasti salahnya adalah kalau orang tidak benar ya dibenarkan bukan dibunuh. Kalau setiap orang kafir dibunuh, Nabi kapan jadi nabinya? Karena orang kafir habis. Jadi metode bil hikmati ya ada, metode hasanah ya ada, karena orang kafirnya sudah apa? Mati. Terus pertanyaan kedua, kalau Nabi harus ekstrim ngapain yang ngawal Jibril? Halnya Israel lebih efektif. Jadi kalau sama-sama ingin ekstrim, Nabi itu nggak usah dikawal Jibril, kan tidak efektif kan? Harusnya yang ngawal itu siapa? Israel. Kan nggak repot ya.